Ramadan segera tiba. Sudah tradisi di negara muslim seperti Indonesia, konsumsi makanan dan minuman selama bulan puasa dan lebaran bakal melonjak. Dari tahun ke tahun konsumsinya pun semakin naik. Pada 2024 misalnya Bank Indonesia menyiapkan 197,6 triliun rupiah untuk persiapan kebutuhan uang tunai sepanjang Ramadan dan Idul Fitri. Nilai tersebut lebih besar dari tahun 2023 yakni 188,8 triliun rupiah. Momentum Ramadan tak jarang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk makanan dan minuman, terutama dalam kemasan yang tidak aman karena tingginya permintaan. Lantas bagaimana konsumen dilindungi dari praktik-praktik curang semacam ini? Untuk menjamin masyarakat mendapatkan produk pangan sesuai standar keamanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM seperti tahun-tahun sebelumnya bakal mengintensifkan pengawasan pangan, termasuk selama Ramadan dan Lebaran mulai 28 Februari hingga 30 Maret 2025. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam wawancara dengan Kompas ID. Kami menjelang Ramadan ini pasti akan turun ke lapangan dan kami akan laporkan nanti ya menjelang Idul Fitri tentunya kan khusus, tetapi untuk sebelum masuk ke Ramadan ini kami akan turun ke lapangan dan di saat Ramadan juga kami akan turun untuk memastikan makanan-makanan, minuman termasuk yang takjil-takjil itu atau makanan siap untuk buka puasa itu akan kita evaluasi, akan kita datangin. Kenapa? Karena kita tentu tidak semuanya kita sampel karena kita memastikan makanan-makanan ini tidak mengandung zat yang berbahaya. Kan biasanya ada yang punya pewarna yang berlebihan, ada punya zat pengawet. Ya, kan ada beberapa pengawet yang kayak boraks dan lain sudah dilarang, nggak bisa lagi. Apalagi formalin. Formalin kan untuk orang meninggal itu. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau dikonsumsi oleh rakyat kita dan itu bagian dari tupoksi kami. Termasuk yang tanpa izin edar juga, tapi itu disiap saji oleh ini kan termasuk kan yang namanya produk industri rumah tangga itu tanggung jawabnya Badan POM. Jadi kalau ada teman-teman lihat PIRT, itu jangan dibilang bahwa itu bukan POM, walaupun tidak ada tulisan POM-nya di situ, tetap mekanismenya, tupoksinya dan sebagainya itu dan pengawasannya dari Badan POM. Walaupun surat sertifikatnya keluar dari Dinas Kesehatan, tapi tupoksinya itu Badan POM. Jadi sistemnya kami yang pegang dan berarti yang tanggung jawab kami. Jadi PIRT itu bagian dari tupoksi dan tanggung jawabnya Badan POM juga. Menurut catatan Kompas, setiap bulan puasa, BPOM rutin menyita produk-produk pangan tanpa izin edar kedaluarsa dan produk pangan rusak. Sejumlah lokasi yang disidak seperti sarana retail, gudang distributor, gudang importir, maupun gudang loka pasar daring. Hasilnya produk pangan tidak memenuhi ketentuan berupa produk pangan tanpa izin edar, produk kedaluarsa, dan produk rusak. Paling banyak ditemukan di sarana retail dan lebih dari separuhnya merupakan produk pangan tanpa izin edar. Pada 2024, produk tanpa izin edar yang ditemukan seperti coklat olahan, bumbu, permen, minuman serbuk, dan biskuit. Sementara temuan produk kedaluarsa diantaranya jelly atau agar atau puding, minuman serbuk, bumbu, bahan tambahan pangan atau BTP, dan mie atau pasta. Adapun produk pangan rusak yang ditemukan sepanjang sidak BPOM pada bulan Ramadan 2024 berupa ikan olahan dalam kaleng, mie atau pasta, produk kental manis susu atau creamer, susu ultra high temperature atau UHT atau steril, dan bahan tambahan pangan. Tidak hanya makanan, dalam kemasan BPOM juga turut mengawasi jajanan berbuka puasa alias takjil dengan mengambil sampel dan mengujinya secara cepat. Hal ini dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya kandungan bahan yang dilarang digunakan pada pangan, seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Pada 2024, dari 9.262 sampel yang diperiksa, sebanyak 102 sampel atau 1,1% mengandung bahan yang dilarang, yaitu formalin 0,53%, rodamin B 0,3%, boraks 0,28%, dan metanil yellow 0,01%. Mengantisipasi celah peredaran produk makanan dan minuman yang tidak aman ini, BPOM meminta masyarakat berhati-hati. Wajib hukumnya bagi konsumen untuk mencermati kemasan label, izin edar, masa kedaluarsa, dan tak kalah penting kandungan gizinya. Selamat menyambut bulan Ramadan.